Pernahkah kita bertanya, mengapa umat Islam hari ini terus berada dalam keterpurukan? Negeri-negeri Muslim kaya sumber daya, namun rakyatnya hidup dalam kesulitan. Umatnya besar jumlahnya, tetapi lemah posisi dan pengaruhnya. Konflik, ketidakadilan, kemiskinan, dan kerusakan moral seakan menjadi pemandangan yang biasa. Padahal, umat ini bukan umat kecil. Islam bukan agama pinggiran. Selama lebih dari 14 abad, Islam pernah memimpin dunia, bukan hanya dalam urusan ibadah, tetapi juga dalam hukum, ilmu pengetahuan, ekonomi, dan peradaban. Saat dunia barat masih tenggelam dalam kegelapan, Islam telah melahirkan peradaban yang adil dan beradab. Di bawah naungan Daulah Khilafah Islamiyah, syariat Islam diterapkan secara menyeluruh, hukum ditegakkan tanpa pandang bulu, ilmu berkembang pesat, non-muslim hidup aman dan terlindungi, rakyat dijamin kebutuhan dasarnya, pangan, sandang, papan, pendidikan, dan kesehatan. Islam benar-benar menjadi rahmat bagi seluruh alam. Namun semua itu tidak berlangsung selamanya. Ketika khilafah runtuh pada tahun 1924, sebuah babak kelam dimulai. Syariat Islam disingkirkan dari kehidupan. Islam tidak lagi dijadikan aturan negara. Umat Islam dipaksa tunduk pada sistem buatan manusia. Kapitalisme, sekularisme, dan nasionalisme. Islam dipersempit maknanya. Cukup mengatur ibadah pribadi. Tidak boleh mengatur kekuasaan, hukum, dan kehidupan publik. Dan lihatlah dampaknya hari ini. Negeri Muslim kaya minyak, tetapi rakyatnya kelaparan. Hukum tajam ke bawah, tumpul ke atas. Korupsi dianggap biasa. Pendidikan kehilangan arah dan tujuan. Moral rusak, keluarga rapuh, generasi bingung jati diri. Palestina, Suriah, Yaman, Rohingya, umat Islam disakiti. Namun dunia Islam tak berdaya melindungi. Ini bukan krisis biasa. Ini adalah krisis menyeluruh. Seringkali kita menyalahkan individu, padahal masalahnya bukan sekedar orang, tetapi sistem kehidupan. Sehebat apapun manusianya, jika hidup dalam sistem yang rusak, hasilnya tetap kerusakan. Islam sejatinya bukan hanya mengatur sholat dan puasa. Islam adalah aturan hidup yang mengatur negara, ekonomi, pendidikan, dan hukum berdasarkan wahyu Allah, bukan kepentingan dan hawa nafsu manusia. Semua kerusakan yang kita saksikan hari ini tidak terjadi begitu saja. Miskinan yang meluas, ketidakadilan hukum, kerusakan moral, perang yang tak berkesudahan, hingga umat yang saling melemahkan. Semuanya memiliki akar yang sama. Bukan karena Islam kurang relevan, bukan karena umat ini tidak beriman, tetapi karena syariat Allah dijauhkan dari kehidupan. Islam dipisahkan dari negara. Hukum Allah diganti hukum buatan manusia. Kebenaran dikalahkan oleh kepentingan. Keadilan tunduk pada kekuasaan dan materi. Umat diminta rajin beribadah, namun dilarang menjadikan Islam sebagai aturan hidup. Inilah realitas pahit yang harus disadari. Selama syariat Allah tidak memimpin kehidupan, kerusakan akan terus dianggap wajar, dan krisis akan terus diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya.